warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. 1. Wujud. Sifat wajib yang dimiliki Allah yang pertama yaitu wujud, artinya memiliki atau ada. Maksud dari sifat wujud yaitu merupakan zat yang udah jelas dan pasti ada. Yang kedua adalah Qidam. Qidam artinya awal atau terdahulu. Allah mempunyai sifat qidam yang artinya terdahulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah ada sebelum apa yang udah diciptakannya. Yang ketiga, baqa atau kekal. Maksud dari sifat Allah yang ini adalah Allah Maha Kekal, gak akan pernah binasa atau bahkan mati, dan dia akan tetap ada selamanya. Yang keempat adalah mukhalafatu li hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dari sifat yang ini Allah udah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksud dari sifat Allah yang satu ini adalah Allah itu berdiri sendiri, gak tergantung pada apapun dan gak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam adalah wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Seperti yang tertera dalam kalimat syahadat, kalau gak ada Tuhan selain Allah. Ini menjelaskan kalau Allah punya sifat wahdaniyah yang memiliki makna sebagai tunggal atau satu atau esa. Cuma Allah lah yang menciptakan dan membuat alam semesta beserta isinya. Yang ketujuh adalah kudrat, artinya berkuasa. Allah mempunyai sifat zat yang sempurna, mempunyai sifat kudrat, yaitu artinya Allah Maha Kuasa atas semua yang ada atau suatu hal yang di semesta ini. Yang kedelapan adalah irodat, artinya berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan adalah ilmun, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu baik tampak ataupun yang gak tampak. Yang kesepuluh adalah hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala merupakan maha hidup, gak akan pernah mati, binasa atau musnah. Dia akan kekal selama-lamanya. Yang ke-11 adalah sama atau mendengar. Maksud dari salah satu sifat Allah yang ini adalah maha mendengar, baik diucapkan atau yang disembunyikan di dalam hati. Yang ke-12 adalah basor, artinya melihat. Allah bisa melihat segala sesuatu yang ada. Penglihatan Allah terbatas dan dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Yang ke-13 adalah kalam, artinya berfirman. Allah itu berfirman dan dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari siapapun. Terbukti dari adanya firman dari kitab-kitab yang diturunkan melalui para nabi. Yang ke-14 adalah qadiran, artinya berkuasa. Allah ini maha berkuasa atas segala hal atau sesuatu yang di dalam semesta ini. Yang ke-15 adalah muridan, artinya berkehendak. Maksudnya adalah kalau Allah udah menakdirkan sesuatu perkara, maka gak ada yang bisa menolak dari kehendaknya. Yang ke-16 adalah aliman, artinya mengetahui. Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang ditampakkan ataupun yang disembunyikan darinya. Gak ada sesuatu pun makhluk yang bisa menandingi pengetahuan milik Allah SWT. Yang ke-17 adalah hayan, artinya hidup. Dari sifat Allah yang satu ini dimaksudkan bahwa Allah adalah zat yang maha hidup dan gak ada mati, gak ada tidur ataupun lengah sedikit pun. Yang ke-18 adalah sami'an, artinya mendengar. Maksud dari sifat ini adalah Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan dan ataupun doa hambanya. Yang ke-19 adalah basiron, artinya melihat. Keadaan Allah yang melihat tiap-tiap
tiap-tiap benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kamu, maka hendaknya kamu selalu berbuat baik. Yang ke-20 artinya adalah mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Sama dengan kalam, mutakaliman juga berarti berfirman. Firman Allah yang terwujud melalui kitab-kitab suci yang diturunkan melalui para nabi. Sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah merupakan sifat yang tidak mungkin ada atau kebalikan dari sifat wajib Allah. Yang pertama yaitu Adam. Sifat mustahil ini memiliki arti tiada. Sifat ini kebalikan dari sifat wajib wujud yang artinya ada. Kedua yaitu wujud, yang artinya bisa diperbarui atau ada yang mendahului. Sifat ini kebalikan atau lawan dari qidam karena Allah merupakan sang pencipta alam semesta beserta isinya. Yang ketiga yaitu fana, yang artinya binasa atau kebalikan dari sifat kekal yang artinya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin musnah, binasa ataupun mati karena Allah abadi sampai selamanya. Yang keempat yaitu mumasalatul hawadis. Sifat mustahil ini memiliki arti menyerupai makhluknya. Namun hal ini berseberangan dengan sifat wajib Allah yang menandakan kalau Allah Maha Agung dan tidak ada sesuatu yang menyerupai dan menandinginya. Yang kelima yaitu qiyamu bi ghairi, yang memiliki arti berdiri dengan yang lain. Sifat ini sangat berkebalikan dari sifat Allah yang tidak memerlukan yang lain dan mampu mewujudkan atau mengatur segala sesuatu secara sempurna tanpa bantuan siapapun. Yang keenam yaitu tahdud, yang artinya lebih dari satu. Sifat ini berkebalikan dengan sifat wajib wahdaniyah yang artinya esa atau tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa dan tidak punya sekutu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang ketujuh yaitu ajzun. Ajzun memiliki arti lemah yang merupakan lawan dari kudrat dengan arti berkuasa. Allah tidak mungkin lemah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan yaitu karohah. Karohah atau terpaksa yang berkebalikan dengan sifat Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang kesembilan yaitu jahlun. Jahlun memiliki arti bodoh. Bukan menjadi sifat Allah karena Allah Maha sempurna dan menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang ke-10 yaitu mautun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mempunyai sifat maut karena Allah tidak akan mati dan akan kekal sampai kapanpun. Yang ke-11 yaitu syamamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tuli dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ke-12 yaitu amma. Amma atau buta merupakan kebalikan dari sifat Allah yang maha melihat apapun, juga baik itu yang tampak ataupun yang disembunyikan. Yang ke-13 yaitu takamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai sifat bisu karena Allah Maha berfirman dengan sempurna dan terbukti dengan terciptakan kitab suci melalui para nabi. Yang ke-14 yaitu kaunuhu ajizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin lemah karena Allah sang Maha Pencipta dari alam semesta dan seisinya serta mempunyai kuasa atas segala hal di dunia ini. Yang ke-15 yaitu kaunuhu karihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan zat yang terpaksa karena Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Yang ke-16 yaitu kaunuhu jahilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat mustahil bodoh yang menjadi kebalikan dari sifat wajib yang menandakan kalau Allah Maha mengetahui dan melihat segala sesuatu yang ada di alam ini. Yang ke-17 yaitu kaunuhu mayitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mati karena Allah kekal dan abadi sampai kapanpun dan Allah tidak akan pernah tidur karena mengawasi hamba-hambanya setiap waktu. Yang ke-18 yaitu kaunuhu as-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai sifat tuli karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan pendengarannya tidak terbatas dan meliputi segala hal.
ke-19 yaitu kaunuhu amma. Sifat mustahil yang artinya buta ini berkebalikan dengan sifat wajib Allah yang maha sempurna dengan penglihatannya. Yang ke-20 yaitu kaunuhu amma. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat bisu karena Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman dengan kata-kata yang sempurna dan sudah tertuang dalam kitab sucinya. Selain sifat wajib dan mustahil, umat muslim perlu mengimani sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jaiz secara sederhana memiliki arti boleh. Syekh Thohir Al-Jazairi dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Ibahil Aqidah Al-Islamiyah menjelaskan makna dari sifat ini. Menurut beliau, sifat jaiz bagi Allah adalah melakukan hal-hal yang mungkin dan atau meninggalkannya, seperti dijadikannya manusia itu kaya atau miskin, sehat atau sakit, dan lain sebagainya. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan, sebab ia memiliki sifat qudrat atau kuasa dan iradah atau kehendak. Maka boleh-boleh saja bagi Allah untuk meniadakan sesuatu sesuai kehendaknya. Salah satu contoh sifat jaiz bagi Allah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 36 yang berbunyi, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hamidah Fa'idiyal Husna dalam materi akidah dalam kitab Fadah Al-Majid memberi contoh dua kebebasan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu, kebebasan untuk mengatur semua makhluk yang sesuai yang Dia kehendaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.